Gerakan Pangan Murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Kita kolaborasikan dengan berbagai kegiatan lainnya, menghadirkan berbagai pihak juga. Ya, ini kali ini bukan hanya kios pangan Goling yang melengkapinya, tapi juga ada display pangan lokal, kemudian ada tanaman pekarangan yang kita launching, kita pamerkan pada hari ini sebenarnya sudah soft launching, dan jumlah vendor kali ini lebih banyak dari yang kita perkirakan karena ada beberapa yang bukan institusi lokal tapi pelaku usaha kecil menengah yang menurut kita dalam pendekatan Komnas HAM ini perlu untuk kita perhatikan, sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja, tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa. Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bappenas Yudi Harsa Triyadi Sanjatma mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah. Kegiatan gerakan pangan murah ini punya tujuan adalah untuk pertama memberikan kemudahan harga pangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian di sisi lain, gerakan pangan murah ini punya misi adalah untuk pengendalian inflasi pangan, sehingga dari skala ekonomi yang akan lebih luas, inflasi sebagai salah satu barometer dari pertumbuhan ekonomi akan menjadi kemudahan masyarakat untuk melihat harga pangan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari bulan Januari 2026 410 ke bawah 2026 secara nasional kita sudah melakukan sebanyak 4.973 yang tersebar di 36 provinsi dan 474 kabupaten kota. Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Doni Saiful Bahri mengatakan pada GPM Akbar jelang Idul Adha ini pihaknya menyediakan stok beras hampir mencapai 9 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jelas sekali kami menginstruksikan pada hari ini beras premium itu hanya dijual 60.000 saja. Beras premium 60.000 saja. Kalau minyak goreng premium ya kayak merek Rose Brand, ada Stopia ya itu 16.000 saja. Nah, sedangkan gula kita jual 14.000. Jadi kalau paket ini digabung itu cukup 90.000. Nah di pasaran ini kisarannya bisa 120 sampai 130. Jadi sangat-sangat murah. Nah beras SPHP ini kita jual di harga 60.000 saja. Di pasaran ada 63, ada 65 maksimalnya. Seperti itu. Minyak goreng 15.700 ya. 15.500 kita jual 15.500. Harga HEP. Warga Kota Pontianak Widya mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran. Ya, harapannya sih ya terus dijalankan lah, jadi kan masyarakat terbantu gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan barang-barang naik, jadi kalau ada bazar-bazar gini kan masyarakat terbantu lah. Kalau bisa tuh antriannya tuh lebih tertata lah gitu, jadi kita enggak yang bawa-bawa anak gini kan lebih enak lah gitu, nyaman.
Masyarakat juga dapat melihat display pangan lokal dan produk UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu turut dilakukan launching kebun pangan mandiri sebagai upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan produktif di lingkungan masyarakat. Syarutani melaporkan.